Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Efata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi semakin nyata bagi kita. Kita boleh semakin berdiri kokoh di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, dan kita boleh terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu topik Alkitab, firman sejati. Topik yang saya sampaikan hari ini adalah satu pembelaan iman saya sebagai orang Kristen ketika iman saya dipertanyakan. Banyak sekali serangan yang diserangkan kepada kita orang percaya mengenai Tritunggal, mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan, mengenai Alkitab firman Allah. Tiga hal ini adalah fondasi daripada iman kekristenan. Kalau kita ibaratkan bangunan, fondasinya itu dihancurkan, maka bangunan yang di atasnya akan runtuh. Maka hari ini saya ingin memberi satu jawaban bagi mereka yang terus mempertanyakan, mereka yang terus menyerang kekristenan, yang menyerang Alkitab firman Allah. Pernah satu kali saya melihat di channel YouTube yang sedang menjelek-jelekan Alkitab firman Allah. Mulai dari narasumbernya dan juga para orang yang sedang menyaksikan, karena itu live streaming, mereka semua terus memberi komen-komen yang menjelekkan Alkitab firman Tuhan. Kemudian saya masuk ke dalam channel itu dan saya memberi satu komen, saya berikan seperti ini: menjelekkan kitab suci orang lain bukan berarti kitab sucimu langsung baik. Dan yang kedua, saya katakan, saya bingung dengan kalian. Kalian terus mengatakan Alkitab tidak asli lagi, Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab bohong, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kalian ingin mendapatkan pengakuan dari Alkitab. Kalian ingin mendapat pembuktian, dan kalian selalu mengatakan di Alkitab ada tertulis ini dan itu mengenai nabinya dan lain sebagainya. Jadi satu sisi menjelek-jelekan Alkitab, tapi satu sisi ingin mendapatkan satu pengakuan daripada Alkitab firman Tuhan. Saya tidak akan bicara tentang kitab suci agama lain, kepercayaan agama lain, saya tidak akan bicara itu, tapi saya akan bicara mengenai iman saya, mengenai kitab suci saya. Firman Tuhan adalah firman yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk Alkitab firman Allah yang dibukukan. Kita tahu ada Alkitab yang menjelma menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, firman yang sejati. Dan Alkitab yang dibukukan dalam satu buku yang kita kenal pada hari ini, yaitu Alkitab. Karena melalui Alkitab firman Allah inilah yang menjadi penuntun bagi kita di dalam kehidupan kita di dalam dunia yang sudah digelapkan oleh dosa. Tanpa terang firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, maka kita akan kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Maka di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengucap syukur untuk Alkitab firman Allah yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh terus-menerus dipimpin oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang ke-6
ayat 10 sampai ayat 20 ketika Rasul Paulus bicara tentang perlengkapan senjata rohani. Alkitab dikatakan adalah pedang roh. Ya, salah satu senjata rohani yang diberikan yaitu Alkitab adalah pedang roh. Kalau kita perhatikan dari semua perlengkapan senjata rohani, satu-satunya senjata yang diberikan untuk menyerang adalah Alkitab. Ya, Alkitab ini pedang roh. Yang lain adalah perlengkapan senjata untuk bertahan, ketopong, baju cira, ikat pinggang, kasut, perisai iman dan sebagainya. Itu adalah satu pertahanan. Tapi Alkitab firman Allah adalah pedang, ya, pedang roh. Ya. Tapi apa artinya pedang roh ini jika kita tidak bisa mempergunakannya? Ya, justru banyak dari orang-orang dari kelompok-kelompok tertentu, dari sekte-sekte, bidat-bidat, mereka pakai Alkitab yang sama yang ada di tangan kita pada hari ini. Tapi mereka putar balikan kebenaran firman Tuhan dan mereka mengajarkan yang tidak benar. Ya, kalau kita sendiri yang punya ajaran yang benar dan kita sendiri tidak menguasai, kita tidak memahami sungguh-sungguh Alkitab, firman Allah yang sudah Allah berikan, maka seperti pedang di tangan seorang anak kecil yang tidak akan membahayakan. Biarlah kita dapat menggunakannya. Ya, ketika orang memakai firman Tuhan untuk memutarbalikannya, kita bisa mengarahkan kembali kepada ajaran dan yang benar. Ya, biarlah kita boleh bersyukur untuk Alkitab firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya katakan Alkitab adalah firman yang sejati? Saya memberikan 12 alasan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sejati. Ya, biarlah kita semua boleh memperhatikan dengan seksama 12 alasan yang saya berikan ini, sehingga kalau nanti Bapak Ibu Saudara semua, ya, ada orang mempertanyakan mengenai Alkitab firman Allah, kita bisa memberikan pertanggungjawaban kita sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah Alkitab adalah firman Allah yang sejati karena proses terbentuknya yang ajaib. Ya, Alkitab ini tidak seperti buku yang tiba-tiba dari surga turun, buk, ya, ini kitab sucimu, terimalah, ya, jangan dikritik, ya, pokoknya terima saja. Enggak. Alkitab kita terbentuk, prosesnya sangat manusiawi sekali. Allah melibatkan para penulis, orang-orang untuk menulis, dan mereka menulis diinspirasikan oleh Allah untuk menulis. Ya, mengapa saya katakan Alkitab adalah firman Allah? Karena proses terbentuknya yang ajaib ini. Coba bayangkan, Alkitab kita ini terdiri dari 66 kitab, ya, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ke-66 kitab ini ditulis oleh 40 orang penulis dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka berbeda profesinya. Ya, ada yang menulis ini adalah seorang nabi, ya, Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Daniel, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Ya, kemudian ada yang menulis adalah imam, ada Imam Zakaria, ada Imam Samuel juga, ya. Kemudian ada yang menulis adalah seorang gembala, profesinya seperti Amos. Ada yang menulis profesinya sebagai seorang raja seperti Daud dan Salomo. Ada yang menulis profesinya sebagai pelayan seperti Nehemia yang menjadi juru minum raja, ya. Kemudian ada yang menulis profesinya sebagai seorang dokter seperti Lukas.
Ada yang profesinya dulu sebelum mereka menjadi murid Yesus adalah seorang pemungut cukai seperti Matius. Ada yang profesinya dulu sebelum dia percaya Yesus dia adalah seorang Farisi seperti Paulus. Ada yang dulu profesinya sebagai seorang nelayan, ya, seperti Petrus, Andreas dan Yakobus, ya, dan sebagainya. Banyak profesi yang berbeda-beda dengan tingkat sosial yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Tetapi ajaibnya adalah ke-66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu kitab yang bertentangan dengan kitab yang lain. Ya, Alkitab ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun lamanya. Ditulis dalam 3 bahasa, Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, Perjanjian Baru, bahasa Yunani, dan ada beberapa kata yang digunakan dalam bahasa Aram. Ya, Alkitab ditulis di dalam 3 benua, benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Tetapi ke-40 orang penulis, mereka menulis dari satu kitab ke kitab yang lain, seperti ada satu benang merah yang terhubung. Ya, tidak ada satu kitab yang bertentangan dengan kitab yang lain. Jika Bapak Ibu Saudara pernah membaca Alkitab dan Bapak Ibu melihat ada kontradiksi, silakan komen pada channel YouTube ini dan saya akan membalas komen Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang bertentangan. Mengapa? Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis untuk menulis, sehingga mereka menulis sesuai dengan tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ya, Alkitab adalah firman Allah yang sejati karena sejarah dan geografi yang diceritakan di dalam Alkitab adalah benar. Semua bukti-bukti sejarah yang dicatat di dalam Alkitab masih ada sampai hari ini di Israel sana. Ya, Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pengajar, kalau berdoa di hadapan Tuhan, kalau Tuhan beri kehendak supaya Bapak Ibu bisa pergi ke Israel dan menyaksikan sendiri tempat-tempat bersejarah yang diceritakan di dalam Alkitab masih ada sampai hari ini. Sehingga ketika kita mengajar, kita bukan lagi mengajar kata orang, bukan lagi kita mengajar menurut apa yang kita baca di dalam literatur, ya, tetapi kita sendiri sudah menyaksikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang bernama Dr. J.O. Kinaman, ya, dia mengatakan seperti ini: dari ratusan ribu benda-benda purbakala yang ditemukan oleh para arkeolog, tidak ada satupun yang berlawanan yang menyangkal kebenaran firman Tuhan, tetapi justru semakin membuktikan bahwa Alkitab adalah benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, arkeolog sejarah berusaha mencari bukti-bukti. Mungkin Alkitab ini salah, tetapi yang mereka temukan adalah kebenaran. Ada seorang yang bernama Yusuf Roni, ya, dan orang ini masih hidup sampai hari ini. Dan sekarang dia menjadi seorang pendeta yang dipakai Tuhan, walaupun usianya sudah sangat senior sekali. Dulu Yusuf Roni bukan seorang Kristen. Yusuf Roni dari agama yang berbeda, dan setiap malam dia terus membandingkan antara Alkitab dengan kitab suci yang dia punya. Dan dia selalu berusaha mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Semakin dia mencari kesalahan, semakin dia menemukan kebenaran. Semakin dia menemukan kebenaran, imannya goyah. Dan kemudian akhirnya dia yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Alkitab inilah yang benar. Dan kemudian dia memutuskan, saya mau jadi orang Kristen.
Dan karena keputusannya ini kemudian dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi hal itu tidak melunturkan imannya. Dia tetap menjadi orang Kristen, bahkan dia menjadi seorang hamba Tuhan, dan sampai hari ini dia terus dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Pendeta Yusuf Roni. Ya, Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali di YouTube ya kesaksian-kesaksian khotbah-khotbah daripada pendeta Yusuf Roni yang luar biasa. Ya. Yang ketiga, bukti Alkitab adalah firman Allah yang sejati, karena nubuat yang disampaikan di dalam Alkitab terrealisasi semuanya dan tidak ada satupun yang meleset. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang peneliti yang bernama Dr. J. Barton. Ya, Dr. J. Barton. Ya, dia mengatakan begini, dia mencatat dari hasil penelitiannya ada 31.124 ayat Alkitab. Dari 31.124 ayat Alkitab, 8.352 diantaranya mengandung nubuat. Dan setiap nubuat-nubuat yang dicatat di dalam Alkitab, semuanya terrealisasi, semuanya terjadi, dan tidak ada satupun yang meleset. Ya, bagaimana Yesus dilahirkan, bagaimana Yesus akan mati, bagaimana Yesus akan bangkit, bagaimana Yesus akan terangkat ke surga, dan bagaimana Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Ya, semua ini sudah terrealisasi dan kita sedang menantikan kedatangan daripada Kristus yang kedua kali. Kalau semua pekerjaannya ini sudah dia selesaikan dan kita hanya tinggal menantikan kedatangan yang kedua kali, apakah dia tidak akan menggenapi yang kurang daripada pekerjaan ini? Pasti akan digenapi. Kapan? Kita tidak tahu, tetapi kita harus tetap percaya, tetap beriman, sampai kita boleh mendapatkan dia datang pada yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan tidak ada buku manapun di dunia yang berisi nubuat lebih banyak daripada Alkitab firman Tuhan. Dan semua yang dinubuatkan di dalam Alkitab semuanya terjadi. Kalau ada buku yang berisi nubuat-nubuat yang lebih banyak daripada Alkitab dan apa yang dinubuatkan terjadi, berapapun harganya saya akan beli. Ya, kenapa? Itu adalah buku yang sangat bagus. Tapi masalahnya tidak ada. Hanya Alkitablah satu-satunya buku yang berisi nubuat yang paling banyak, dan apa yang dinubuatkan semuanya terjadi. Dan yang keempat, Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab dapat mengubah hati orang yang membaca. Ada banyak kesaksian orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kehidupannya sangat rusak. Ketika mereka membaca Alkitab firman Tuhan, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Tahun 2010 ada kebaktian kebangunan rohani di kota Medan yang dibuat oleh gereja-gereja Tionghoa di kota Medan. Mereka ingin gereja-gereja kota Medan membuat satu kebaktian kebangunan rohani dan mengundang pembicara pendeta Li Tai Hao. Pendeta Li Tai Hao dulu punya kehidupan yang kelam luar biasa. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, dan dia bercita-cita menjadi seorang pembunuh bayaran internasional. Ya, maka dia belajar bahasa yang menguasai bahasa dunia. Tapi waktu dia keluar masuk penjara di Hong Kong karena tindakan kriminal yang dia buat. Satu kali ada seorang wanita yang mengasihi Li Tai Hao.
Dia berikan sebuah Alkitab, dia berdoa supaya Tuhan menjamah hati orang ini, Tuhan mengubahkan hidupnya. Ya, Alkitab yang diberikan bukan dibaca. Kertasnya sangat tipis, sehingga dilinting, diisi tembakau, dilinting, maka jadi rokok. Ya, setelah itu satu kesempatan Alkitab itu dia baca. Ketika dia baca, Roh Kudus menjamah hatinya, dan kemudian dia betul-betul bertobat, diselamatkan dan dimenangkan, dan menjadi seorang pendeta. Sekarang dia katakan, saya keluar masuk penjara di Hong Kong, bukan lagi sebagai seorang kriminal, bukan lagi sebagai seorang penjahat, tapi saya keluar masuk penjara di Hong Kong sebagai seorang pendeta yang memberitakan Injil supaya orang-orang bertobat. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang-orang yang membacanya. Ada satu peribahasa mengatakan gunung batu yang sangat keras dapat dihancurkan oleh kepintaran manusia. Binatang liar dapat dijinakan oleh sifat manusia. Tapi manusia, siapakah yang dapat mengubah kehidupan manusia? Kalau dia itu orang yang keras kepala sampai mati, dia tetap orang yang keras kepala. Tapi ketika dia berjumpa dengan firman Tuhan, berjumpa dengan Roh Kudus, Tuhan mengubah kehidupannya. Yang kelima, Alkitab adalah firman Allah yang sejati karena isinya konsisten, ya, dengan pesan utamanya yaitu Yesus Kristus. Ya, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang 66 kitab ini, ya, mereka punya satu fokus yang sama. Berita yang disampaikan yaitu tokohnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan menjadi Mesias, yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa-dosa mereka. Mereka yang percaya maka mereka akan diselamatkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya daripada dosa. Hanya melalui darah Kristus maka kita bisa diselamatkan. Itu isi pesan utama yang mau disampaikan. Ya. Dan yang keenam, Alkitab adalah firman Allah yang sejati. Karena Alkitab adalah buku yang tidak dapat dimusnahkan. Ya, banyak usaha orang-orang yang membenci Alkitab firman Tuhan dan berusaha memusnahkan Alkitab firman Tuhan. Raja-raja berusaha memusnahkan Alkitab firman Tuhan, tapi Alkitab firman Tuhan tetap ada sampai hari ini. Ya, ada Raja Alexander Agung, ada Raja Mesir, ada Raja Babilonia, ada Raja Persia, ada Raja Yunani, ada Raja Romawi, ada Kaisar Julius, ada Kaisar Agustus. Raja-raja ini telah meninggal, tetapi Alkitab tetap ada sampai hari ini. Haleluya. Mengapa Alkitab tidak dapat dimusnahkan? Karena Alkitab adalah pekerjaan Allah. Allah yang telah memulai apa yang dia kerjakan. Maka manusia tidak bisa menghentikan apa yang telah Allah mulai. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Allah yang sejati. Karena Alkitab adalah buku yang tidak pernah lekang oleh waktu. Walaupun pada saat ini dunia sudah begitu berkembang, zaman bukan lagi zaman mesin uap, tetapi sekarang adalah zaman teknologi, zaman nuklir, zaman komputerisasi, zaman luar angkasa. Tetapi kita tidak bisa mengatakan Alkitab adalah buku yang telah usang, yang tidak berlaku lagi pada hari ini. Tidak. Ajaran dan ketetapan-ketetapan yang diajarkan di dalam Alkitab masih tetap berlaku sampai hari ini. Satu kali ketika pendeta Billy Graham masih suka membaca Alkitab firman Tuhan, kemudian rekan-rekannya mengatakan, kamu ini adalah seorang hamba Tuhan
yang ketinggalan zaman 50 tahun. Dan hal ini agak sedikit membuat Pendeta Billy Graham agak sedikit guncang imannya. Tapi kemudian di dalam pergumulannya dia menaruh Alkitab di satu tunggul pohon. Dan kemudian dia berdoa, Tuhan, walaupun saya tidak bisa memahami dan mengerti sepenuhnya Alkitab, tapi saya percaya sungguh-sungguh Alkitab adalah firman Allah yang sejati. Dan mulai saat itu dia begitu yakin dan kokoh akan Injil yang dia punya, yang dia beritakan itu. Alkitab, peraturan dan ketetapan ajaran yang diajarkan Alkitab tetap masih relevan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-8, Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab adalah buku yang dapat diterima oleh semua kalangan. Orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang tidak berpendidikan sekalipun, ketika mereka sama-sama membaca Alkitab, mereka mendengarkan khotbah, mereka dapat mengerti. Yang sudah belajar sampai S3, profesor, doktor, ya, mereka pun tidak bisa mengatakan saya sudah memahami Alkitab seluruhnya. Enggak. Saya sudah berkhotbah berpuluh-puluh tahun lamanya, dan jemaat yang saya layani sangat majemuk sekali. Tetapi ketika saya memberitakan firman Tuhan, mereka dapat memahami dan dapat mengerti firman Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan yang ke-9, Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa di dunia. Sedikitnya yang saya tahu dulu, ya, Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam 5.000 bahasa. Adakah buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia selain Alkitab firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai banyak bahasa di dunia? Supaya mereka dapat memahami, supaya mereka dapat mengerti, kemudian mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia, ya, Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah, termasuk di dalam bahasa Padang, bahasa Aceh, bahasa Batak Toba, bahasa Batak Karo, bahasa Simalungun, bahasa Manado, bahasa Ambon, bahasa Papua, mungkin bahasa-bahasa lainnya yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, di daerah-daerah di Indonesia, semua diterjemahkan. Ada satu lembaga penterjemahan Alkitab di Indonesia yang namanya Kartidaya. Mereka orang-orang yang secara khusus belajar bahasa-bahasa daerah dan kemudian menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Bahkan, ya, banyak lembaga-lembaga yang terus berdoa untuk suku-suku terabaikan, supaya mereka juga bisa mendengar Injil Kristus. Alasan yang ke-10, Alkitab adalah firman Allah yang sejati, karena Alkitab adalah buku daripada sumber dari semua disiplin ilmu pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau bicara mengenai apa? Ya, mengenai kepemimpinan. Ada di dalam Alkitab. Bicara tentang kedokteran, bicara tentang militer, bicara tentang ekonomi, bicara tentang sosial, bicara tentang budaya, bicara tentang bahasa, bicara tentang pengetahuan alam, bicara tentang psikologi, bicara tentang fisika, bicara tentang kimia, bicara tentang semua disiplin ilmu ada di dalamnya. Walaupun Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan, tapi semua disiplin ilmu
ada di dalam Alkitab firman Allah. Ya, psikologi, ilmu kejiwaan jauh sebelumnya, ya, penulis Amsal sudah kasih tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jauh sebelum Columbus menemukan bahwa bumi ini bulat, ribuan tahun sebelumnya, Nabi Yesaya sudah memberitahukan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-22. Jauh sebelum ilmu pengetahuan dapat menjelaskan tentang sirkulasi hujan, Nabi Yesaya sudah memberitahukan kepada kita lewat firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat yang 10. Jauh sebelum ilmu pengetahuan dapat menjelaskan tentang sirkulasi hidrologis dan juga sirkulasi udara dan atmosfer, kitab Pengkhotbah sudah memberitahukan kepada kita di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-7. Jauh sebelum manusia menemukan hukum kekekalan, massa, dan energi, Rasul Petrus sudah memberitahukan kepada kita di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Jauh sebelum manusia menemukan teleskop, ya, Nabi Yeremia sudah memberitahukan kepada kita jumlah bintang-bintang di langit yang sangat banyak. Ya, dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat yang 1 pasal 1 ayat yang ketiga memberitahukan hukum tentang keseimbangan zat dan energi. Dalam kitab Imamat memberitahukan pentingnya darah bagi proses kehidupan. Ya, semuanya ini sudah diberitahukan mengenai manajemen, mengenai kepemimpinan, mengenai militer dan sebagainya. Ya. Dan yang ke-11, Alkitab adalah firman Allah yang sejati, karena Alkitab tidak menutup-nutupi dosa tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam Alkitab. Alkitab tidak mengkultuskan tokoh-tokohnya seolah-olah mereka adalah orang-orang yang suci, yang tidak bercacat celah. Tidak. Justru kesalahan dan dosa-dosa mereka diungkapkan secara terang benderang. Ya, Abraham yang adalah bapa orang beriman, berapa kali dia berbohong tentang status daripada istrinya, dan itu pun diberitahukan. Daud, seorang yang begitu dekat dengan Allah, yang mengenal isi hati Allah, Daud pernah berbuat dosa, yaitu dosa perzinahan. Dia menghampiri istri Uria yang namanya Betseba, dan menutupi dosanya dia membunuh Uria secara tidak langsung. Ya, semuanya diungkapkan terang benderang. Ini membuktikan bahwa semua kita manusia adalah manusia berdosa, dan hanya Yesus Kristus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dan yang ke-12, Alkitab adalah firman Allah yang sejati, karena ajaran etika moral yang ajarkan di dalam Alkitab lebih agung daripada ajaran yang diajarkan di dalam dunia ini. 500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ada seorang tokoh, ya, filsuf Tiongkok yang namanya Konfusius. Konfusius mengajarkan satu ajaran yang seperti ini. Ya, jika kamu tidak ingin disakiti, jangan kamu menyakiti. Ajarannya bagus, ya. Tapi setelah itu 500 tahun kemudian Yesus ada di dalam dunia, dan Yesus mengajarkan ajaran yang kelihatannya mirip dalam tanda kutip, ya, tapi berbeda. Yesus mengajarkan, apa yang kau kehendaki supaya orang lain perbuat padamu, perbuatlah itu pada orang lain. Konfusius melihat dari sisi yang negatif dan pasif. Kalau engkau tidak ingin disakiti, jangan kau menyakiti. Negatif, pasif. Yesus melihat dari sisi yang positif dan aktif. Apa yang kau kehendaki orang lain perbuat, kamu ingin orang lain mengasihimu, kamu ingin orang lain memperhatikanmu, kamu ingin orang lain peduli terhadap kamu, Tuhan Yesus katakan, perbuatlah itu pada orang lain. Ajaran yang diajarkan Yesus
memiliki satu standar lebih tinggi daripada ajaran etika moral, ya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh dunia. Ya, Tuhan Yesus pernah mengajarkan, ya, kalau engkau ditampar pipimu yang kanan, berikan juga pipimu yang kiri. Kalau orang ingin meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau orang ingin meminta engkau berjalan 1 kilo, berjalan dengan dia 2 kilo. Artinya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi balas yang jahat dengan yang baik. Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, ini ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, ampuni 70 kali 7 kali. Dan Yesus sendiri melakukan apa yang dia ajarkan. Ya, waktu dia disalib di atas kayu salib, perkataan yang pertama keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat banyak sekali dan masih terlalu banyak bukti-bukti yang bisa dibuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tapi saya stop sampai di 12 alasan ini. Dan mari kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, silakan ambil Bapak Ibu Alkitabnya dan Bapak Ibu perhatikan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Inilah Alkitab firman Tuhan yang kita punya. Ya, bahwa Alkitab firman Tuhan diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Dan satu lagi ayat firman Tuhan, 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 20 dan 21 mengatakan, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, kita bersyukur untuk Alkitab firman Tuhan yang kita punya. Alkitab firman Tuhan ini adalah surat cintanya Allah kepada kita manusia. Ya, kalau kita pernah jatuh cinta, senang sekali ketika kita mendapat surat cinta. Kita akan terus baca berulang-ulang surat cinta itu walaupun kita sudah hafal isinya. Ya, tapi permisi tanya Bapak Ibu, berapa banyak waktu yang kita sediakan satu hari? Ada 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita siapkan? Kita duduk diam, membaca Alkitab firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin lebih suka duduk membaca media sosial, ya, elektronik, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Kita berjam-jam menghabiskan waktu kita di depan ponsel kita. Ya, tetapi ketika kita baru duduk diam membaca firman Tuhan 15 menit, rasanya sudah berjam-jam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita boleh menghargai Alkitab firman Tuhan yang sudah Allah berikan. Ya, bukan ya Alkitab dijadikan sesuatu yang berhala. Ya, nggak boleh ditaruh di tempat lantai. Oh, nanti dosa, pamali, dan lain sebagainya. Kalau kita mau menghargai Alkitab yang sudah Allah berikan kepada kita melalui anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menuliskan Alkitab firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, pelajari baik-baik isinya, supaya kita tidak mudah disesatkan
oleh orang-orang yang memakai firman Tuhan untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong, memberkati kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab, firman yang sejati ini. Dan saya mengharapkan komen daripada Bapak Ibu, ya, bagikan channel YouTube ini kepada teman, saudara, orang-orang yang kita cintai, supaya mereka juga bisa memahami dan mengerti Alkitab adalah firman Allah. Kalau Bapak Ibu susah menjelaskan kepada teman, saudara, ya, berikan channel YouTube ini supaya mereka boleh mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.